Syekh Musbil bukan mengatakan Abu Talha lebih bertauhid. Lebih bertauhid dari orang musyrikin yang syiriknya syirik rububiyah. Karena orang musyrikin dahulu dalam tauhid rububiyahnya dia tidak syirik kepada Allah. Lalu dia menafsirkan dengan pandangan dia, dengan opini dia, lalu diseakan-akan mengatakan Abu Jahal lebih bertauhid dari siapa? Dari orang musyrikin yang syirik dalam tauhid rububiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, pertolongannya, hidayahnya, serta dilancarkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan membahas seorang dokter, yaitu Dr. Ali Musri. Beliau membahas salah satu kitab karangan ulama Wahabi yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana caranya kita memahami tauhid? Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa orang Wahabi ini membagi tauhid menjadi tiga: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Keyakinan mereka dalam pembagian tauhid dibagi tiga tersebut ini menganggap Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid daripada orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih melaksanakan tawassul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi pernyataan orang-orang Wahabi, syekh-syekh Wahabi, ulama-ulama Wahabi ini, dengan adanya pembagian tauhid tersebut, maka mereka itu menganggap bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu ini lebih bertauhid daripada orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetapi masih melaksanakan tawassul di kuburan, tawassul terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini pernyataan mereka. Tetapi Dr. Ali Musri ini entah dia berusaha menutupi pernyataan ini yang menganggap bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih bertauhid dibandingkan dengan orang-orang yang tawassul, yakni orang-orang Aswaja itu. Entah ini sengaja beliau itu merahasiakan atau takiyah istilahnya, atau beliau itu sengaja berbohong, atau bagaimana kami kurang tahu. Tetapi yang jelas Dr. Ali Musri ini menyelewengkan makna penjelasan dari kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, yang mana kitab ini dikarang oleh ulama Wahabi. Dan beliau, Dr. Ali Musri ini menjelaskan, katanya di kitab Nafhamut Tauhid ini, sebagaimana yang saya rangkum di sini, ulama bukan mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid. Lebih bertauhid dari musyrikin yang syiriknya dalam tauhid rububiyah. Karena orang musyrikin terdahulu tauhid rububiyahnya tidak syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Dr. Ali Musri ini tidak mengatakan bahwa katanya kitab ini, kitab Kaifa Nafhamut Tauhid ini tidak menjelaskan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab ini lebih bertauhid daripada orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah, yang masih melakukan tawassul, yang melakukan tawassul terhadap orang-orang soleh yang meninggal dunia. Bukan itu katanya maksud Ali Musri. Baik, untuk mengetahui apakah beliau itu, wallahu alam ya, apakah beliau itu berbohong atau memang bertakiyah sengaja menutupi pembahasan ini, bahwa mereka itu memang sengaja menganggap kita itu kalah terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu masih bertauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di bidang rububiyahnya, dibandingkan dengan Aswaja. Aswaja ini orang yang bertawassul itu dianggap kalah terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Baik, mari kita bahas bersama sebenarnya apa sebenarnya yang dipahami dari kitab Kaifa Nafhamut Tauhid itu. Apakah benar memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Ali Musri ini? Ini adalah kitab yang dibahas, yang diterangkan oleh sang dokter Dr. Ali Musri tersebut. Judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana caranya kita memahami tauhid.
Ini karangan Muhammad Ahmad Basmail ya. Kita langsung buka halaman 12. Di sini ada judul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Lihat, perhatikan ini. Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab and the gangnya dari orang-orang musyrik waktu itu, kanu yu'minuna billahi, ini beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuwahhidunahu firrububiyati, mereka itu tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah. Jadi mereka itu percaya bahwa Allah itu khaliqon, zat yang menciptakan, warazikon, memberikan rizki, muhyian, yang menghidupkan, memumitan dan mematikan, kemudian dharan wa naf'an, yang memberikan madarat dan manfaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La yusyrikuna bihi, mereka itu Abu Jahal and the gang itu tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala fi dzalika syai'an. Ajibun wa gharibun, sangat aneh sekali, ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillahi wa akhlasa imanan bihi min haula'il muslimin alladhi yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangat aneh dan sangat aneh sekali jika Abu Jahal ini, Abu Jahal dan Abu Lahab and the gangnya ini lebih banyak tauhidnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih ikhlas, lebih mukhlis, lebih bersih imannya ketimbang orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang Islam yang mengatakan, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, langsung faqultu lahu laisa hadza ajiban wala ghariban, ini tidak aneh, bal hadza huwal waqi', tapi kenyataannya memang seperti itu. Kamu jika sudah tahu saya ungkapkan dalil-dalilnya, maka kalian akan mengerti, akan tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah lebih beriman, lebih mentauhidkan Allah, lebih ikhlas imannya ketimbang orang-orang yang bertawassul atau kuburiyun itu. Jenengan itu tidak percaya, silahkan dibaca sendiri di sini. Bahwa apa yang diyakini oleh tauhid rububiyah itu adalah mengeluarkan orang-orang yang bertawassul di kuburan dari golongan Islam ini. Jadi mereka mengatakan aswaja yang bertawassul itu kalah dengan Abi Lahab dan Abu Jahal and the gangnya itu. Langsung kita ke halaman 14. Di halaman 14 ini paragraf pertama, fahadhil ayatul bayyinatu ya sahibi, ayat yang sudah jelas ini wahai teman-temanku, hiya daliluna alladzi la yaqbalul jadal, ini adalah dalilku yang tidak menerima perdebatan, ala annal musyrikin al awwalina ma kanu yakfuruna biwujudillah, bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu di zamannya Abu Jahal and the gangnya itu, mereka itu tidak kufur terhadap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kanu ya'taqiduna anna lahu syarikan yusyarikuhu tasarrufu fi shay'in fi mulki, dan Abu Jahal dengan gengnya itu tidak berkeyakinan bahwa Allah punya sekutu dalam mentasarrufkan alam ini. Bal kanu yuwahhidunahu fir rububiyah, bahkan mereka itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah, tauhidan kamilan, dengan tauhid yang sempurna. Langsung di bawah itu al-musyrikun al-awwaluna kanu aktsara imanan min musyriki hadzal zaman. Orang musyrik terdahulu, yakni pada zamannya Abu Jahal and the gangnya itu, mereka itu lebih banyak imannya ketimbang orang-orang musyrik zaman ini. Ingat siapa yang dimaksud musyrik zaman ini? Kita baca. Ammad dalilu anna tauhidal musyrikin al-awwalina wa imanahum bi rabbihim, dalil yang menunjukkan bahwa tauhidnya orang-orang musyrik zaman dulu di zamannya Abu Jahal, wa imanahum bi rabbihim, dan keimanan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala,
kana aqwa min tauhidil kuburiyin. Ini lebih kuat dari tauhidnya para penyembah kuburiyun. Wa imanihim fi hadzal zaman, dan iman mereka yakni para kuburiyun itu di hadzal zaman, pada zaman ini. Fahuwa aidan minal Qur'anil Karim. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Fahadza aidan minal Qur'an. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mungkin cukup ini saja. Jadi kesimpulannya ya, Dr. Ali Musri itu sengaja menyelewengkan makna yang beliau bahas sendiri di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid itu. Entah apa maksud beliau, apa beliau itu berbohong, berdusta, atau memang bermaksud bertakiyah, wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang tahu. Tapi yang jelas kitab ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin tempo dulu, yakni Abu Jahal dan gengnya itu katanya lebih beriman, bahkan imannya itu dengan iman yang sempurna dalam masalah rububiyah ketimbang orang-orang yang bertawassul di kuburan itu, yang mereka menyebut dengan kuburiyun. Demikian ya untuk teman-teman. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Inilah keyakinan mereka sebenarnya. Inilah yang dibahas oleh Dr. Ali Musri. Jadi begitulah ya teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita petik dalam masalah ini, dalam penjelasan ini. Yang pertama, bisa jadi beliau memang sengaja untuk berbohong, menutup-nutupi. Atau yang kedua, beliau itu memang sengaja untuk menutup-nutupi isi atau penjelasan atau keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Wahabi, bahwa mereka itu menganggap orang-orang Aswaja yang bertawasul itu imannya itu kalah dari Abu Jahal dan Abu Lahab, karena Abu Jahal dan Abu Lahab masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di bidang rububiyahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.